Sebab, seperti yang diajarkan tulisan suci kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ada bagian Alkitab tertentu yang perlu Anda pelajari dengan cermat, karena hal ini mengungkapkan kepada Anda apa yang mendorong kebencian setan di hati Hamas. Dan penghakiman akan dijatuhkan terhadap setiap anggota Hamas dan setiap pendukung Hamas yang menolak untuk bertobat dan memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ayat yang saya maksud adalah Mazmur 83. Dimulai dari ayat pertama kita membaca, "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi." Mazmur 83 ayat 1 hingga 4. Kemudian di ayat 6 sampai 8 kita membaca dengan tepat di mana berbagai musuh Israel dan bangsa Yahudi ini tinggal. Kemah Edom dan Bani Ismail, yaitu bagian selatan Yordania dan Arab. Moab dan orang Hagar, itu adalah wilayah tengah dan utara Yordania. Gebal dan Amon dan Amalek, itulah Lebanon dan Syria dan semenanjung Sinai. Filistia, itulah jalur Gaza. Beserta penduduk Tirus, itu lebih berarti Lebanon. Asyur juga telah bergabung dengan mereka, yaitu Suriah, Lebanon, dan Irak. Di sini dalam Mazmur 83 yang bersifat nubuatan singkat ini, hanya 18 ayat, Tuhan memperingatkan kita bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara ini akan membenci Israel dan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka membenci Tuhan Israel, Tuhan dalam Alkitab. Ya, itulah yang penulis sampaikan kepada kita. Dipimpin oleh Roh Kudus, ia berkata kepada Tuhan, "Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi." Rencana yang mematikan, rencana genosida. Musuh bebuyutan Tuhan Israel ini termasuk beberapa pemimpin Palestina dan masyarakat di Gaza. Mereka yang memiliki hubungan dengan bangsa Filistin kuno mengatakan, mari kita musnahkan mereka sebagai sebuah bangsa agar nama Israel menjadi tidak ingat lagi. Hal itulah yang diinginkan Hamas. Jangan salah paham, saya tidak percaya semua warga Palestina di Gaza setuju dengan Hamas dan ingin Israel mengalami genosida. Tapi yang jelas ada yang melakukannya, dan mereka akan kalah. Mereka menyerang biji mata Tuhan. Mereka menolak untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam Kejadian 12. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Dan apa yang penulis doakan? Ya Tuhan, kejarlah mereka dengan badai-Mu. Dia meminta Tuhan untuk mendatangkan api ke atas mereka, dan bencana, dan penghinaan, dan rasa malu. Mengapa? Supaya mereka kalah? Tidak, tetapi juga agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lihatlah di ayat 16, penulis membawa bencana bagi semua orang yang berusaha menghapus Israel dari peta, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Dan lagi di ayat 18, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Itu adalah doa yang dipimpin oleh Roh, dan itu akan menjadi kenyataan.